Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC Jamaah Salat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian sebelumnya tentang masalah zakat emas dan perak. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fima duna khamsi awakin minal wariki shadaqatun." Tidak ada zakatnya kalau dia kurang dari 5 auqiyah. Tidak ada zakatnya. Auqiyah itu, satu auqiyah itu sama dengan arba'una dirhaman, 40 dirham. Kalau misalnya 40 kali 5 berarti 200 dirham. Jadi para ulama sepakat kalau sudah 200 dirham, ini hitungan zaman Rasul dulu ya, karena ada dinar dan juga ada dirham. Jadi kalau dirham itu hitungannya adalah 200 dirham. 200 dirham, maka ittafaqu, mereka sepakat zakatnya adalah rub'ul usr, 2,5%. Zakatnya adalah 2,5% daripada 200 dirham. Sedangkan kalau dinar atau emas ya, dinar, fa inna al ulama, aksarul ulama ala anna zakata tajibu fi isrina dinaron. Kalau dia dinar, ukurannya 20 dinar. Nah, setiap 20 dinar maka zakatnya adalah rub'ul usr juga, yaitu 2,5% juga. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Ali bin Abi Thalib, qala, ia berkata, hatu zakat az-zahabi min kulli isrina dinaron nisfa dinarin. Berikan zakat emas ya, dari 20 dinar itu adalah setengah dinar. 20 dinarnya setengah dinar. Isrina dinaron nisfu dinarin. Nah, jadi kalau 20 dinar itu kan setengah dinarnya berapa berarti? 2,5% ya. Kalau 20 kemudian 50%-nya berapa itu? Berarti 10 kan. Kemudian 50%-nya, 25%-nya 5 dinar. Kemudian setengah dinar kali 4 berarti 2,5%-nya. Benar dia. Itu kalau ukurannya dinar. Jadi kalau dinar itu ukurannya 20 dinar, dia 2,5%. Rub'ul usr. Tapi kalau misalnya dirham, dia 200. Jadi di masa Rasulullah SAW, satu dinar itu sama dengan 10 dirham. 1 dinar 10 dirham. Berarti kalau 20 dinar berarti 200 dirham. Sama persis. 200 dirham 20 dinar. Kalau dinar itu emas, kalau dirham adalah perak. Itu kalau sudah mencapai nisab tersebut, maka dia terkena wajib zakat. Kemudian masalah haul, ini di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang masalah haul. Dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi Muhammad SAW, ia berkata, qad afautu an shadaqatil khayli war raqiqi fahatu minar riqqati rub'ul usr min kulli mi'atai dirhamin khamsatu darahim wa min kulli isrina dinaron nisfu dinarin. Kalau dinar itu 2,5%-nya setengah dinar. Kemudian kalau dirham 200 dirham, dia mengeluarkan 5 dirham atau 2,5%-nya. Walaisa fi mi'atai dirhamin sayun hatta yahula alaihal haul. Nah, ini yang menjadi pokoknya. Jadi kalau dia 200 dirham itu tidak diwajibkan zakat, laisa fi mi'atai dirham sayun hatta yahula alaihal haul. Kalau sudah haul setahun begitu. Kalau sudah setahun. Nanti di depan dibahas setahunnya itu apakah nyampur dengan ribahnya dan lain sebagainya, keuntungannya atau plus pokoknya dan lain sebagainya. Nanti ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah tersebut.
Jadi intinya zakat emas dan perak, kalau emas itu dinar itu adalah 20 dinar sama dengan 2,5 gram. Kalau misalnya perak itu 200 dirham, yaitu 2,5% juga, 2,5% maksudnya ya, 2,5% daripada 200 dirham tersebut. Kalau diuangkan, kalau ukuran dinar itu, kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau kita beli dinar itu, kan ada dinar online itu, kalau dihitung atau klik aja di Google, 1 dinar sama dengan itu 4,25 gram. Jadi kalau 4,25 gram, 4,25 gram itu ukuran 1 dinar. Kalau 20 dinar berarti 20 kali 4, berarti berapa? 80 gram. Ada sisanya kan 2,5-nya itu. Ya kira-kira 83 sampai dengan 85 gram emas itu sudah nisab. Jadi kalau kita punya 85 gram atau 83 sampai dengan 85 gram emas, maka dia sudah nisab, sudah wajib mengeluarkan zakat kalau hatta yahula alaihal haul, kalau sudah mencapai haulnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masalah bercampurnya antara zahab dan fiddah dalam zakat. Emas dan perak bercampur, dulu juga terjadi juga khilaf di kalangan para ulama. Ini dinarnya 20 dinar, dirhamnya 200 dirham, sepakat, berarti dia 2,5%, dia 2,5%. Cuman kalau dicampur bagaimana? Misalnya dinarnya 10 dinar, dirhamnya 100. Karena sama nilainya, tapi beda-beda ininya, yang satu perak, yang satu emas begitu. Jadi kalau emas kan 20 dinar dapat 2,5%. Tapi kalau misalnya dia cuma 10 dinar, kemudian ini 200 dirham, tapi cuma 100 dirham, kalau digabungkan apakah dia wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Nah, jadi penggabungan antara emas dan perak. Jadi kita punya emas dan perak gitu. Tapi kalau secara jumlah sih totalnya sudah wajib zakat, tapi ini berbeda jenisnya. Nah, di sini para ulama khilaf di kalangan para ulama. Karena ini adalah masalah ijtihad. Tidak terjadi begitu, tidak terjadi keterangan hadis tentang kalau dinar harus dinar, dirham harus dirham. Tidak, ini adalah masalah ijtihadiyah. Fa'inda Malik wa Abu Hanifah, ya, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, annahum tadummud darahim ilad danair. Dia dirham dan dirham itu dan dinar itu kalau dia bercampur, faiza kamula, kalau dia sempurna nisabnya, wajabat fihi zakat, maka dia wajib zakat. Walaupun dia cuma punya 10 dinar, ini cuma punya 100 dirham, digabungin kan sama aja gitu ya. Cuman masalahnya nanti kan kalau zaman dulu mungkin entah udah ada ilmu ekonominya enggak ya, turun naik begitu. Kalau sekarang kan ada ilmu ekonominya ya, turun naik, tapi dulu tidak begitu gitu. Sistemnya begitu. Nah, kalau punya 10 dinar ininya 100 dirham, kan jadi sama tuh nisabnya. Nah, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Sama saja dia sudah memiliki 200 dirham atau sudah memiliki 20 dinar. Walaupun dia dinarnya cuma 10, tapi karena ada 100 dirhamnya, sama saja gitu. Jadi dia flat ya. Aslinya kalau zaman Rasulullah SAW itu tidak ada naik-naik begitu ya, naik. Tapi dia flat di 220 dinar dapat bayar zakat. 200 dirham bayar zakat. Kalau 10 dinar ininya 100 dirham digabungin bayar zakat juga. Itu kalau menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i dan Imam Syafi'i wal Zahiriyah dan Imam Zahiriyah, Al-Zahiriyah mengatakan la yadummu zahabun ila fiddatin wala fiddatin ila zahabin. Jadi kalau Imam Syafi'i dia tidak setuju dengan begitu. Jadi dia setujunya memisahkan antara zahab dengan fiddah. Jadi kalau misalnya dia punya 100 dirham, kemudian dia punya emas 10 dinar, belum wajib zakat. Walaupun sudah setahun begitu. Dia harusnya yang wajib zakat kalau dinarnya 20 dinar. Dirhamnya 200 dirham. Baru dia mengeluarkan zakat. Tidak ada penggabungan antara dirham dengan dinar. Nah, itu menurut Imam Syafi'i. Nah, ini mereka berijtihad demikian karena ya faman ra'a annal mu'tabar fi kulli wahidin minhuma huwa ainuhu. Nah, jadi mereka berdalil tentang masalah akal saja. Kira-kira kalau digabungkan ini kan hadisnya tidak digabungkan. Artinya kalau dirham itu 200 dirham mengeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau hadisnya yang dinar 20 dinar itu 2,5%. Tidak ada penggabungan itu, hadisnya nggak ada.
Yang ada dipisah hadisnya. 200 dirham 2,5%. 20 dinar 2,5%. Nah, itu menurut Imam Syafi'i tidak ada penggabungan hadis. Tetapi kalau menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, yang penting hasilnya, ukurannya, tidak peduli dengan istilah-istilah dinar ataupun dirham. Pokoknya yang penting sudah 200 dirham atau 20 dinar itu digabungkan, misalnya ini 100 dirham atau ini 10 dinar, tapi angkanya sama begitu. Angka nominalnya sama. Ya, kalau kita angka nominalnya 100 juta juga gitu. Tetap dia wajib zakat menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak ada kalau penggabungan begitu karena tidak ada dalilnya. Artinya yang ada dalilnya adalah kalau misalnya dinar 20 dinar, kalau dirham 200 dirham. Kalau kurang dari 200 dirham belum ada zakat. Kalau kurang dari 20 dinar belum ada zakat. Itu kata Imam Syafi'i. Itu perbedaannya gara-gara ijtihad saja. Artinya ada yang memahami ini hadis bisa digabungkan, tapi ada yang memahami letterlek hadis. Pokoknya hadisnya kan satu. 20 dinar 2,5%. 200 dirham 2,5%, tidak bisa digabungkan. Nah, ini salah satu khilaf di kalangan para ulama. Ketika terjadi penggabungan, kalau dia dipisahkan belum wajib zakat dia. Ini 100 dirham belum wajib zakat, ini 10 dinar belum wajib zakat. Tapi kalau digabungkan wajib zakat. Nah, ini yang menjadi problemnya, sehingga para ulama berbeda pendapat begitu ya. Berarti kalau Imam Syafi'i belum wajib zakat, dia enggak ngeluarin zakat kalau belum 20 dinar atau belum 200 dirham. Kemudian yang selanjutnya adalah hal min syartin nisabi ayyakunal maliku wahidan am yajuzu zalika isnain aw salasa. Apakah syarat nisab itu harus dimiliki oleh satu orang, 20 dinar itu, atau boleh 2 orang? 2 orang, 3 orang, 4 orang, yang penting 20 dinarnya. Nah, di sini juga para ulama khilaf di kalangan para ulama. Fa inda Malik wa Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, anna syariqain laisa yajibu ala ahadihima zakatun. Jadi kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan 20 dinar itu kalau dimiliki oleh 2 orang, 3 orang, 4 orang, tapi nilai dinarnya 20 dinar, itu tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Tapi kalau Imam Syafi'i, annal malal mustarak hukmuhu hukmul mal. Yang diwajibkan zakat 20 dinarnya, bukan orangnya. Jadi kalau sudah 20 dinar, keluarin zakat 2,5%. Walaupun punya milik banyak orang. Ada 5, ada 6, tapi karena sudah 20 dinar, udah setahun, keluarin nih zakatnya. Kalau enggak, ini bisa bahaya begitu. Kalau kata Imam Syafi'i. Tapi kalau kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan bukan 20 dinarnya, tapi orang tersebut yang diwajibkan zakatnya sampai 20 dinar. Kalau cuma 2 orang, 3 orang, itu kalau misalnya dimiliki 2-3 orang, dinarnya 20, tetap dia tidak wajib zakat. Kecuali kalau 1 orang 20 dinar. 1 orang 20 dinar. Misalnya dinarnya ada 60 dinar. Kemudian dimiliki oleh 3 orang. 20 dinar, 20 dinar, 60 dinar. Berarti masih wajib zakat. Tapi kalau misalnya 20 dinar dimiliki 3 orang, tidak wajib zakat. Nah, itu kalau kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, tidak ada wajib zakat kalau dia lebih dari 1 orang. Jadi harus dimiliki dimiliki 1 orang. Jadi likulli wahidin nisobun. Jadi prinsipnya itu kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Setiap 1 orang itu memiliki nisab tersendiri. Jadi kalau saya memiliki 20 dinar, saya wajib zakat. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang memiliki 20 dinar, tidak wajib zakat. Nah, begitu. Nah, itu khilafnya di situ. Kalau Imam Syafi'i tidak. Dia tidak begitu dia. Dia yang dihitung adalah dinarnya, bukan orangnya. 20 dinar ini kalau sudah 20 dinar udah setahun, keluarin zakatnya. Milik siapa ini 20 dinarnya? Milik kamu berempat, wajib kamu berempat mengeluarkan zakat. Ini 20 dinar. Kata Imam Syafi'i. Mereka hanya berbeda ketika memahami 2 hadis ini. Jadi hadis ini dipahami berbeda oleh masing-masing para ulama tersebut. Hadis pertama adalah laisa fi maduna khamsi awaqin minal waraq shadaqatun tadi ya. Bahwasanya secara global kalau dia hadis tersebut kalau misalnya dia kurang dari 20 dinar atau kurang dari 200 dirham tidak ada zakatnya. Itu kan hadis tersebut begitu. Kemudian kata yang menjadi pemahaman adalah ini hadisnya tidak dibatasi. Tidak
Tidak ada pembatasan. Ini yang dimaksud 200 dirham atau 220 dinar ini orangnya yang harus wajib zakat apa nilainya? 20 dinarnya. Ini yang para ulama khilaf di kalangan para ulama. Kalau kata Imam Syafi'i, ini nilai 20 dinarnya. Pokoknya kalau sudah 20 dinar, sudah haul, maka wajib zakat. Siapa ini punya orang nih? Punya 3 orang, punya 1 orang, punya 10 orang, wajib nih harta tersebut dizakati. Gitu. Ya, sama seperti perusahaan apapun begitu nanti ininya kiasnya. Nah, kalau misalnya Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak likulli wahidin nisabun. Ya, setiap nisab, setiap orang itu memiliki nisab tersendiri. Jadi intinya mereka berbeda dalam pemahaman masalah nisab. Ini nisab milik siapa ini? Milik seseorangnya atau milik nilai daripada dinar itu sendiri. Nah, itu yang para ulama berbeda pendapat tentang masalah tersebut. Luar biasa ya, para ulama sampai menggali seperti itu. Tapi lagi-lagi ini adalah masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah, kenapa sebabnya? Karena memang hadisnya tidak secara tegas mengatakan bahwasanya kalau kamu satu orang sudah memiliki 20 dinar wajib. Tidak ada kalimat tersebut. Yang ada adalah setiap 20 dinar wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu. Tidak dijelaskan milik satu orang atau milik dinar 20 dinarnya itu. Nah, itu yang menjadi perbedaan pendapat para ulama yang luar biasa itu ya. Kemudian yang selanjutnya sebelum kita masuk ke nisab ibil, ya, nisab zakat unta, yang ada yang berkaitan juga tentang masalah zakat emas dan perak. Ya. Nah, tentang masalah ribahnya. Ribah ini adalah kaitannya dengan zakat emas dan perak, tapi dia bukan dari berasal dari bahan tambang. Jadi kita misalnya kalau di Papua itu ya Freeport gitu, atau nyari perak gitu di dalam bumi. Nah, itu kira-kira ada nisabnya atau tidak? Atau bagaimana? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Fa inna Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan ra'a fihil haul ma'an nisab. Jadi kalau Imam Syafi'i itu khusus barang tambang itu, kalau misalnya dia nambang emas dapat emas banyak, itu dia ro'a fihi al-haul, dia setahun dulu, nunggu setahun. Nisabnya juga setahun juga, sama seperti emas dan perak yang dijual bebas, kita beli emas gitu. Nah, sedangkan Imam Malik mengatakan an-nisab dunal haul, dia nisab saja tapi tidak ada haulnya. Jadi konsekuensinya kalau Imam Malik berpendapat kalau sekali kita ngeruk emas nih lebih dari 20 dinar dapatnya, maka langsung dikeluarkan zakatnya. Langsung dikeluarkan tanpa nunggu haul. Itu kalau Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i dia nunggu haul dulu. Nunggu haul sampai dengan setahun. Itu khusus barang tambang. Jadi emas perak tapi barang tambang gitu. Kenapa mereka berbeda pendapat? Nah, ini kita harus tahu juga dalilnya. Kenapa mereka berbeda pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik terkait dengan emas dan perak tapi berasal dari bahan tambang, ma'din. Berasal dari barang tambang. Kalau Imam Syafi'i dia haul juga, nisab juga, sama seperti zahab wal fiddah. Sama seperti emas perak yang diinikan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Ya, yang tadi kita sebutkan. Jadi kalau dia ada 20 dinar, kemudian sudah haul, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Itu yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Ada nisabnya juga, ada haulnya juga. Tapi kalau menurut Imam Malik, dia tidak ada haulnya. Kenapa sebabnya? Karena barang tambang itu bukan seperti emas dan perak biasa. Dia sama seperti orang menggali atau sama orang nanam. Jadi sama seperti orang nanam, kayak nanam padi, ya. Kemudian nanam kurma dan lain sebagainya. Itu tidak ada haul-haulnya. Sekali panen langsung dikeluarkan. Nah, itu. Jadi kalau zakat ziroah itu begitu. Jadi kalau kita punya tanaman itu, misalnya punya padi, ya, atau punya gandum, ya, atau punya kurma, panen nih, mau panennya 2 bulan, mau panennya 3 bulan, mau panennya 2 tahun, panen banyak, itu langsung dikeluarkan zakatnya. Nisabnya dilihat tanpa menunggu haul, langsung dikeluarkan.
Nah, itu yang dijadikan dalil Imam Malik bahwasanya emas dan perak kalau diambil dari dalam bumi itu tidak ada haulnya. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik, emas perak yang ada di dalam bumi pun ada haulnya. Begitu ya. Ada haulnya. Berarti dari segi apa? Dari segi matematika yang paling enak itu apa itu kira-kira? Yang apa? Yang Imam Syafi'i ada haulnya ya. Imam Syafi'i ada haulnya. Kalau nggak ada haulnya langsung dikeluarin. Keluarin. Kruk keluarin ya. Nah, itu dia mengkiaskan kepada zakat daripada zakat jiroah tadi. Zakat jiroah tadi. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut ke nisabnya ibil ya. Nisab daripada unta. Atau kita lanjutkan dulu ya. Nisabul ibil unta ya. Unta ini adalah unta bukan yang didagangkan, tetapi unta yang dipelihara dulu. Wa ajma'al muslimuna ala anna fi kulli khamsin minal ibil ila arba'in wa isrin. Kalau kita punya unta 5 sampai dengan 24, itu zakatnya adalah 1 ekor kambing. Satan 1 ekor kambing. Jadi tidak ada nunggu setahun ya. Tidak ada istilah nunggu setahun. Nah, di sini kalau kita punya unta 5 sampai dengan apa? Sampai dengan arba'in wa isrina, sampai dengan 24 apa? 24 unta, maka dia zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kalau dia 25 sampai dengan 35 unta, maka zakatnya adalah ibnu makhot. Ya, ibnu makhot itu adalah unta yang umurnya 1 tahun lebih, ya 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Jadi kalau misalnya kita punya unta 25 sampai dengan 35, maka zakatnya adalah pakai unta yang umur 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Kemudian kalau kita zakatnya punya unta 35 sampai dengan 45, maka zakatnya adalah di sini ibnu labun ya. Unta 2 tahun sampai dengan 3 tahun. Nah, begitu terus. Kemudian kalau misalnya dia 45 sampai dengan 45 ya, 35 sampai dengan 45, nah berarti 3 tahun sampai dengan 4 tahun. Kemudian yang terakhir ini adalah sampai 40 ya, 45 sampai dengan 60 itu zakatnya hakkoh. Unta hakkoh itu adalah 4 tahun sampai dengan 5 tahun. Berarti rada gedean tuh. Dari pertama kambing, kemudian 25, 35 unta yang umurnya 1 tahun lebih. Kemudian kalau 35, 45 umur 2 tahun, 3 tahun kan, lebih-lebih begitu ya. Nanti memang terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang bolehkah diuangkan. Artinya zakatnya itu bukan dengan untanya, tapi zakatnya adalah dengan uang. Artinya misalnya unta yang 1 tahun itu berapa sih? Begitu. Misalnya unta 1 tahun itu harganya 20 juta, berarti membayar zakatnya 20 juta. Bolehkah seperti itu? Atau kita harus nyari unta yang umurnya segitu? Unta, benar-benar unta begitu. Nah itu kan sulit juga. Tapi kalau ulama-ulama kontemporer, nah itu membolehkan mengganti unta, mengganti fisik unta yang tadinya unta ibnu labun, kemudian ganti dengan diuangkan. Yang penting senilai dengan ibnu labun tersebut, senilai dengan bintu makhot tersebut, senilai dengan unta hakoh tersebut. Tapi kalau ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama klasik itu tetap dia harus mendatangkan unta yang berumur, unta yang berumur ya 1 tahun, 1 tahun itu atau 2 tahun itu, kemudian 3 tahun. Jadi harus berbentuk fisiknya, nih zakat saya unta, begitu. Kalau kontemporer tidak, dia bisa mengganti senilai daripada unta tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang bagaimana kalau sigorul ibil wa in wajabat fama yukallif, kalau misalnya iza adimasin ya, al wajib minal ibil wajib, sampai di sini dijelaskan kalau misalnya unta tersebut yang ada kurang dari setahun begitu. Misalnya dia punya unta 25 sampai dengan 35, berarti kan wajib mengeluarkan zakat 1 ekor unta yang umurnya 1 tahun. Cuman masalahnya nggak ada nih yang 1 tahun, yang ada hanya untanya tapi lebih 3 tahun begitu, gedean dikit. Apakah boleh itu yang dikeluarkan, atau misalnya dia diganti dulu, atau diapain diuangkan dulu? Nah, itu
para ulama berbeda pendapat. Fa inna malikan qala yukallifu sira adzalika sin. Kalau misalnya dia lebih rendah, misalnya dia untanya belum setahun, masih 9 bulan begitu, kurang dari 2 bulan lagi gitu. Nah, maka dia tinggal kasih unta itu yang 9 bulan tersebut, kemudian kan masih kurang itu, ditambah dengan kira-kira berapa harganya satu unta yang 1 tahun itu, harganya 20 juta misalnya. Berarti kalau ini harganya berapa? Ini baru 15 juta nih yang kurang setahun. Berarti tinggal menambahkan 5 juta lagi. 1 ekor unta yang belum 1 tahun plus 5 juta tersebut. Nah, itu kata Imam Malik. Tapi kalau misalnya di sini kalau Imam Syafi'i mengatakan bal yu'tis sin alladhi indahu. Nah, dia harus memberikan apa? Umur sesuai dengan umurnya. Jadi nggak bisa diganti dengan uang tersebut. Pokoknya tunggu dulu, berarti tunggu untanya tersebut 2 bulan lagi, atau dia cari unta yang umur 1 tahun, entah dibeli atau dan bagaimana caranya, yang penting dia sesuai dengan umurnya. Nggak bisa digabungkan antara 8 bulan kemudian sisanya tambah 5 juta. Nah, tidak bisa seperti itu menurut Imam Syafi'i. Jadi harus 1 tahun, untanya 1 tahun. Kalau misalnya dia 35 sampai 45, unta yang 2 tahun, harus seperti itu. Kalau dia nisabnya gonam itu adalah kambing. Kalau kambing itu anna fi sa'imatil ghanam idza balagat arba'in syatan. Kalau dia 40, kambing itu 40. Kalau kita punya kambing 40 itu di Angon 40, nah, maka dia sampai dengan ila isrin wa mi'ah. Kalau dia balagat arba'ina syatan, kalau dia 40, 1 kambing sampai dengan 120. Punya kambing 60 kambing, berarti dia keluarin 1 kambing. Tapi kalau dia sudah lebih dari isrin wa mi'ah, kalau dia sudah lebih dari 120, maka ganti kambingnya 2. Kambingnya 2. Kalau misalnya sampai dengan 200, kalau sudah sampai 200 sampai dengan 300, maka kambingnya 3 begitu. Kemudian yang selanjutnya ikutin kalipatannya, ikutin kalipan per 100. Kalau misalnya kambingnya 500, 5, kambingnya 600, 6 gitu. Kambingnya 700, 7 begitu. Nah, itu yang ulama ijma ulama itu adalah zakat kambing. Jadi pertama 40 dulu. 40 sampai dengan 80. Kemudian 80 sampai dengan di sini 80 sampai dengan 120 ya, sampai dengan 200. Kemudian 200 sampai dengan 300, terus sampai dengan baru kelipatan itu. Jadi kelipatan punya onta 500, 5. Punya onta 600, 6 begitu. Sampai dengan kelipatan tersebut. Jadi fafi kulli mi'atin, setiap 100 unta 1 ekor. Setiap 100 ekor kambing 1 ekor kambing. Keluarkan zakat 1 ekor kambing. Keluarkan zakat 1 ekor kambing. Itu yang kesepakatan oleh para ulama sesuai dengan hadis tentang masalah sa'imatil ghanam, tentang masalah kambing ya, zakat kambing. Kemudian kalau bakor ya, kalau sapi ya, jumhur ya, para ulama mengatakan anna fi salasin, dia 30 sapi. 30 sapi itu adalah mengeluarkan tabi'an. Tabi'an itu artinya wa fi arba'ina masannatan. Jadi jenis ukurannya ya, sama seperti unta tadi. Umurnya 3 tahun sampai dengan 4 tahun. Kemudian kalau 40 masannatan, misalnya umurnya sekian sampai dengan sekian gitu. Tapi kalau misalnya sudah sampai 60 ya, 60-an lebih, maka dia setiap bakor, setiap sapi itu maka dia mengeluarkan 3 ekor kambing begitu ya, 3 ekor kambing. Nah, ini yang dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW tentang zakat unta, kemudian kambing, kemudian juga sapi. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang nisabnya hubub. Hubub itu adalah biji-bijian. Biji-bijian itu berarti masuk ke yang ditanam ya. Apa yang kita tanam, ziroah namanya, yang kita tanam itu apa saja bentuknya, mau gandum, kemudian padi dan lain sebagainya. Kemudian juga simar ya, buah-buahan. Zakat
hubub dan buah-buahan. Nah, di sini dalam hadis Nabi Muhammad SAW, fi ma saqatis sama'ul usr. Kalau misalnya dia yang disiram air hujan dengan menggunakan air hujan, maka dia zakatnya adalah 10%. Kalau dia wa fi ma saqiya bin nadhi nisful usr. Kalau dia tidak menggunakan air hujan, akhirnya dia tidak tumbuh sendiri. Dia melalui misalnya menggunakan alat-alat transportasi, misalnya menggunakan air dari tempat lain, diangkut dan lain sebagainya, maka zakatnya dia hanya 5%. Kalau dia tumbuh sendiri, cukup air dari langit begitu. Dan saya tinggal tanam aja, kemudian dihujanin, tumbuh, panen. Nah, itu 10% dia. 10%nya. Cuman yang menjadi perbedaan pendapat para ulama tentang zakat tanaman ini, jumhur mengatakan ada nisabnya. Jadi ada nisabnya. Ada nisabnya. Nah, di sini nisabnya itu kalau jumhur ulama 600 kg kalau di kilogramkan itu 600 kg. Jadi kalau misalnya beras itu, ya kita panen beras belum 600 kilo, belum ada zakatnya. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Dhahiriyah, laisa fil hububi wassimari nisabun. Dia tidak ada nisabnya. Mau kita misalnya kita nanam padi cuma satu petak doang, satu kotak gitu saya. Padi satu kotak doang, dapat kira-kira 3 karung. Nah, setiap 3 karung itu, nah itu tetap dia mengeluarkan zakatnya. Walaupun dia tidak nyampe nisab. Tidak nyampe nisab. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Zahiriyah mengatakan kalau dia itu zakat tanaman tidak ada laisa fil hububi wat timari nisabun. Langsung dikeluarkan. Dapat 3 karung dikeluarkan 5%. Kalau dia ada karyawannya, kemudian gali sendiri, kemudian nyari air sendiri 5%. Berarti kalau misalnya 3 karung kira-kira 60 kilo, nah tinggal 5%-nya berapa ya? 5%-nya kalau 30 itu berapa 5%-nya itu kira-kira? Kalau 10%-nya itu berapa kira-kira? 60 itu kalau setengahnya 50%-nya 30. Kemudian kira-kira ya 5 kiloan lah ya. 5 kiloan ya. Kalau dapat 60 kilo, 5 kilo buat zakat kita. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad mengatakan ada nisabnya juga. Kalau cuman punya sawah 1 petak, nah itu nggak perlu zakat ziro'ah, nggak perlu. Dia tidak ada nisab. Dia ya paling ada sedekah infak saja. Jadi nggak ada nisabnya. Kalau belum sampai 600 kg itu. Jadi kalau udah main banyak hektar-hektaran itu ya, sawah-sawah yang hektaran yang sudah ada nisabnya, maka dia bisa mengeluarkan zakat. Hanya Imam Abu Hanifahnya yang berbeda. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya hadis yang pertama adalah fi masaqatis samaul usr. Pokoknya yang penting kalau kita nanam itu 5% atau 10%. Mau ada nisabnya, mau tidak nisabnya dikeluarin. Nah, itu kata Imam Abu Hanifah. Hadisnya itu tadi. Fi masaqatis sama'u al usr. Kalau dia dialiri dari langit 10%. Kalau dialiri dari yang lain bukan dari langit 5%. Udah itu, mau ada nisabnya mau tidak nisabnya dia tetap dikeluarkan. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan laisa fi maduna khamsati awsokin shadaqah. Dia harus ada nisabnya. Kalau kurang dari 600 kg itu, maka dia tidak ada zakat. Ini terkait tentang zakat tanaman. Kemudian terkait dengan zakat arut, zakat tentang barang dagangan, itu adalah zakatnya 2,5% juga. Fi nisabil arut, ya, yaitu barang yang didagangkan, bukan yang didiamkan. Barang yang didagangkan itu adalah 2,5% juga. Dan ada nisabnya juga. Ada nisabnya juga. Cuman yang menjadi perbedaan adalah di sini iktibaru haulir ribhil mal, tentang masalah ribahnya. Fa innahum ikhtalafu fihi ala salasati aqwal. Apakah yang dihitung adalah haulnya itu yu'tabar min qaumin ustufida sawaun kanal aslu nisaban am lam yankun wa huwa marwiyun an Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ketika kita dagangkan hasil perdagangan itu, dia 1 tahun juga semua sepakat. Imam Malik juga 1 tahun juga sepakat. Cuman kalau Imam Syafi'i dihitung nisabnya juga, dihitung itu dari awal modal kita juga, semua dihitung. Jadi misalnya kita di awal pengen usaha,
di awal pengen usaha nih, nah kita misalnya berapa nih kira-kira? Eh, kita modal 200 juta. Kemudian di tahun depan mulai dihitung nih, kita punya satu tahun nih, satu tahun umur perdagangan kita. Nah, setelah umur 1 tahun kita kan sudah ada nisabnya nih. Nisabnya berapa kita dapat tuh? Itu yang dapat itu bukan keuntungan saja. Semua dihitung, bukan keuntungan saja. Itu menurut Imam Syafi'i, bukan keuntungan. Semua dihitung, harta yang kita dapat selama setahun itu, kalau dia sudah nisab baru dihaulkan. Kan nisab dulu kan? Belum haul dia haulnya kapan ini? Nah, setelah dia nisabnya kemudian dihaulkan, setelah itu baru. Kalau Imam Malik dia hanya keuntungannya saja. Jadi kalau dia untungnya sudah mencapai nisab, baru dia kira-kira udah setahun belum, baru dibayar zakatnya. Jadi mereka berbeda tentang masalah apakah yang dizakatkan itu adalah ribahnya saja, keuntungannya saja, atau jumlah semuanya, jumlah semua modal kita, semua aset kita itu semua gitu, bukan hanya keuntungan itu semuanya, atau hanya keuntungan saja. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan semuanya dihitung, kemudian dihaulkan, kira-kira berapa itu jumlahnya? 100 juta, berarti keluarin. Tapi kalau Imam Malik mengatakan ribahnya saja. Ribahnya itu artinya keuntungannya saja. Kalau dia keuntungannya masih cuma 10 juta, masih cuma 5 juta, nah itu tidak ada zakatnya. Walaupun biasanya asetnya bisa 100 juta asetnya. Tapi aset itu bukan modal, bukannya keuntungan dia. Belum untung dia. Kalau dihitung matematik belum untung, maka dia belum mengeluarkan zakatnya. Nah, ini yang jadi perbedaan apakah ribahnya atau ribahnya keuntungannya yang dizakatkan, atau semua hasil daripada harta dagangan kita yang dibayar zakatnya. Itu para ulama berbeda tentang masalah tersebut. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol silakan kalau ada diskusi sebelum kita lanjut. Iya, ternak. Cuma sekali dibayarkan mencapai nisab. Maksudnya apabila kepemilikan hewan ternak itu melewati setahun, tidak ada lagi pembayaran zakatnya. Pertanyaan pertama. Terus yang kedua, apabila hewan itu tidak diternak tapi didagangkan, berarti masuk ke zakat perdagangan saja, bukan zakat hewan ternak. Atau bagaimana? Ya, ya pertanyaan yang bagus ya. Pertama adalah tentang kalau kita berternak sekaligus memperdagangkan hasil ternak kita, maka hasil ternak kita kan kena zakat peternakan, zakat hewan lah ya. Kalau kita misalnya tadi kalau kambing punya 40, maka dia zakatnya adalah 10. Kalau dia kambing punya 40, maka zakatnya 10. Kemudian kalau tadi apakah nanti tahun depan dia dikeluarkan lagi? Tetap dikeluarkan juga. Enggak seumur hidup dia satu kali doang. Nanti kalau misalnya dia bertambah lagi enggak ngeluarin lagi, enggak. Tetap dia ada nisabnya, tetap ada haulnya. Tetap dia ada haulnya. Setahun dia ada keluarin lagi ini masih udah mati semua kan nih gonamnya atau kambingnya. Oh masih hidup 40. Oh yaudah keluarin satu. Tahun depan misalnya. Tahun depan dia kambingnya masih 40. Satu lagi, tapi tahun depannya lagi kambingnya udah 200. Oh berarti udah dua ini, berarti ininya keluarin ininya. Tahun depan lagi karena hebat ininya mengelolanya udah 300. 3 berarti begitu. Nah, kalau misalnya dagang berarti dia kena 2. Zakat perdagangan dan juga zakat peternakan. Zakat perdagangannya gimana? Hasil dagang itu dia dagang kambing itu. Misalnya dia dagangin. Kan kalau misalnya didagangin ini kambingnya berkurang kan? Kambingnya berkurang. Ini tinggal hitung harta dagangnya. Kambingnya berkurang. Berarti kalau misalnya berkurang nanti zakat ternaknya udah nggak ini lagi, turun kan dia. Tapi kalau dia nimbul lagi, hewannya nimbul lagi begitu. Maksudnya beranak lagi. Alhamdulillah misalnya, maka dia tetap kena zakat hewan. Nah, yang kita dagangkan itu kalau dia sudah mencapai nisab dan kalau dia sudah mencapai haul, maka dia hasil dagangannya itu adalah baru kita zakatkan. Apakah itu keuntungannya atau modalnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang tadi yang sudah disebutkan terjadi khilaf antara keuntungan dan modal kotor. Istilahnya kalau sekarang itu apakah modal kotor atau modal bersih lah begitu.
Itu para ulama khilaf di situ tentang modal kotor dan modal bersih. Kalau saya pribadi menanggapi masalah modal kotor dan modal bersih, tergantung kita, kembali ke kita. Kalau kita memiliki harta yang sangat banyak, alangkah baiknya kita hasil dari modal kotornya, bukan bersihnya. Artinya kalau modal kotor berarti banyak yang kita keluarkan. Tapi kita misalnya nih kita mendapatkan, ya Imam Syafi'i pendapat Imam Syafi'i bukan hanya keuntungan saja, semua aset-aset kita dihitung kemudian dizakatkan. Kita punya apa namanya, misalnya dagang apa nih, dagang bakso segala macam, kemudian tahun kemudian kita dapat keuntungan plus modalnya juga kita lihat, tapi sudah dikurangin dengan utang ya, utang dan bayar karyawan, itu yang wajib itu semua, itu yang kewajiban sudah dikurangin semua, kemudian kita dapat ini kira-kira operasional dan kira-kira apa dan keuntungan. Nah, itu yang dizakatkan. Tapi kalau untung saja, nah itu pendapatnya Imam Malik tadi. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 3% kalau dia dialirkan atau dialirkan dengan manual, atau dengan, kalau yang 10% dari langit ya, hujan. Oh, yang kita penyewa tanah ya, bukan penanamnya. Itu berarti bukan kita yang punya tanah, bukan yang menanam. Kita bukan masuk ke zakat tanaman, karena kita bukan yang menanam, tapi kita masuknya ke zakat pendapatan atau profesi kita adalah menyewakan, sama seperti kontrakan. Kita nyewain rumah, nyewain ruko, itu nanti kena zakat profesi kita, zakat mal atau zakat profesi, itu nanti penghasilan kita per bulan, atau zakat mal nanti di setahun, kalau ada haulnya setahun, kira-kira dari kontrakan atau yang dari hasil yang disewakan itu, tanah-tanah itu, kira-kira ada nggak nisabnya dan haulnya. Kalau ada berarti dibayarkan gitu. Jadi bukan tanaman itu maksudnya yang disewakan, tapi masuk ke zakat profesi atau zakat mal, masuk ke situ. Ya seperti itu. Jadi tentang masalah harta zakat profesi atau zakat mal. Kemudian yang terakhir nih, kalau ada waktu masih ya, tentang masalah zakat profesi. Zakat profesi itu khilaf di kalangan para ulama di zaman sekarang. Terjadi perbedaan pendapat di zaman sekarang. Zakat profesi itu ya, tentang masalah zakat profesi. Kalau kita mengambil pendapatnya Yusuf Qaradawi dan mengambil pendapatnya Wahbah Zuhaili, itu mengatakan ada zakat profesi. Nah, itu sama dengan Syekh Ali Jum'ah yang mufti Mesir, itu juga sama. Dia mengatakan adanya zakat profesi. Profesi kita apa? Itu ada zakatnya. Kemudian kalau ulama-ulama Saudi ya, seperti Bin Baz, Utsaimin dan lain sebagainya, itu tidak ada zakat profesi. Tidak ada zakat profesi. Yang ada hanya zakat mal. Tidak ada zakat profesi. Yang kita kerja itu ya, kita dapat berapa dan lain sebagainya. Karyawan di pabrik-pabrik itu, PNS itu kan sering dipotong itu 2,5%, itu potongnya zakat profesi begitu. Potongnya zakat profesi. Nah, itu zakat profesi kalau menurut ulama Saudi tidak ada zakat profesi. Kalau menurut ulama kayak Yusuf Qaradawi, kemudian juga Wahbah Zuhaili dan juga Syekh Ali Jum'ah yang Mesir itu mufti Mesir, ya Mesir itu mengatakan adanya zakat profesi. Kenapa sebabnya? Nah, mereka berbeda pendapat. Memang di zaman Rasulullah SAW tidak ada istilah zakat profesi. Dalil daripada Yusuf Qaradawi dan Wahbah Zuhaili dan Ali Jum'ah itu mengatakan zakat profesi itu hadis Nabi Muhammad SAW ketika ada orang yang sedang disuruh Nabi Muhammad SAW untuk membuatkan yang tukang membuatkan pedang-pedang itu yang buat perang. Itu yang jasa. Profesi dia seperti itu. Nah, setiap dia bikin pedang dan lain sebagainya itu dapat keuntungan. Kemudian ketemu Rasulullah SAW, keluarkan zakat kamu. Itu yang dijadikan dalil adanya zakat profesi. Nah, itu yang dijadikan dalil ada zakat profesi. Tapi sebagian lagi mengatakan hadisnya tersebut adalah dipermasalahkan kualitas dan kesahihan daripada hadis tersebut tentang masalah zakat profesi. Tapi ala kulli hal ya, zakat profesi dengan zakat mal tersendiri ya, kalau dalam perspektif Yusuf Qaradawi. Tapi kalau perspektif daripada ulama Saudi mengatakan tidak ada zakat mal, yang ada adalah
tidak ada zakat profesi, yang ada adalah zakat mal. Kalau misalnya kita punya profesi puluhan juta, tinggal itu uang-uang tersebut nanti tunggu aja setahun. Kalau udah setahun udah nisabnya dan haulnya, keluarkan. Apa yang dikeluarkan? Bukan zakat profesi, tapi zakat mal. Jadi maksudnya ke zakat mal dia. Tapi kalau Yusuf Qaradawi dan kawan-kawannya, nah itu mengatakan adanya zakat profesi dari hasil yang kita gunakan, dari hasil yang kita dapatkan, profesi kita, apakah itu karyawan, apakah itu buruh dan lain sebagainya. Itu khilaf di kalangan para ulama tentang masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira ada yang diskusi, tafadhol? Ya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh ya, tentang masalah haulnya. Zakat profesi tadi ya. Zakat profesi. Iya. Iya. Terkait zakat profesi itu nanti problematikanya adalah di masalah ketika dia harus membayarkan. Apakah nunggu haul, artinya profesi kita itu ditunda, artinya pembayarannya itu nanti setelah haul setahun, atau langsung dikeluarkan. Kalau Yusuf Qaradawi ngambilnya langsung dikeluarkan, dia dikiaskan dengan zakat ziroah tadi, yang zakat tanaman itu. Makanya setiap bulan PNS dipotong 2,5%. Kalau sudah nisab ya, 2,5% dipotong, 2,5% dipotong. Begitu langsung dia. Itu kalau dia mengkiaskan dengan, kiasnya adalah dengan zakat tanaman. Tetapi kalau sebagian ulama ini yang mendukung ya, sebagian ulama ke Wahbah Zuhail itu berbedanya antara Wahbah Zuhail dengan Yusuf Qaradawi. Kalau Wahbah Zuhail itu ada haul. Haul itu berarti nunggu setahun. Berarti kalau profesinya itu buruh, berarti kita nunggu setahun ini. Kira-kira sampai nggak kita itu setahun itu zakat profesi kita? Kalau nggak sampai, nisabnya ya nggak ada bayar, nggak ada bayar zakat profesi kita. Kalau nggak ada nisabnya, nunggu setahun. Tapi kalau Yusuf Qaradawi mengatakan langsung dia, langsung langsung keluarin. Tapi kalau udah nisab juga, misalnya kita gajinya 15 juta sebulan, itu udah pasti nisab itu. Kan kalau 12 tahun, kalau 12 bulan kali 15 udah lebih dari nisab. Maka dikeluarkan setiap 15 juta keluarin, 15 juta keluarin, 15 juta keluarin, nggak perlu nunggu-nunggu. Nah begitu, nggak perlu nunggu-nunggu, haul langsung dikeluarin. Tapi kalau menurut Wahbah Zuhaili tadi, dia nunggu setahun dulu karena ada namanya disyaratkan haul. Jangan dikeluarin dulu. Kalau dikeluarin berarti namanya bukan zakat profesi, karena zakat itu harus ada haulnya. Nunggu setahun. Kalau misalnya sudah setahun baru dia dikeluarin. 15 juta dapat, kemudian dapat 150 juta. Kalau dia sudah haul kemudian nisabnya nggak kena, ya nggak ada zakat profesi begitu. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara ada haulnya dan tidak ada haulnya. Iya. Iya. Betul. Iya, iya itu problemnya. Bukannya 5% ya. Bukan 5% atau 10%, itu yang trouble-nya di situ. Jadi mengkiaskan dengan zakat 2,5%-nya, tapi dia malah mengeluarkan langsung dengan kiasnya dengan tanamannya. Tanamannya itu kan langsung dikeluarin, tapi giliran dikeluarin pakai emas dan perak 2,5%. Nah, itu yang menjadi bantahan dari Saudi juga. Nggak ada begitu, masa yang satu harus dikeluarin pakai zakat dikeluarkannya dengan menggunakan dalil ziroah, harus dikeluarin langsung, tapi giliran ininya nilainya adalah 2,5%. Nah, itu yang jadi bantahan daripada ulama-ulama yang mengatakan, yang menolak adanya zakat profesi tersebut. Tapi ya kalau yang mengatakan 2,5%, ngambil 2,5%, 10% itu sangat ini juga berat juga. 2,5% sama 10% itu berat banget. Kalau dia 15 juta, berarti setiap bulan dia ngeluarin 1,5. Bayangkan, 15 juta 1,5 ya, lebih kurang lah ya. Iya, hampir 1,5 atau senilai segitu kurang gitu dikeluarin. Tapi kalau 2,5% dia paling hanya 100.000 saja. 100.000 itu lebih ringan 2,5% daripada zakat tanaman. Itu mungkin dalilnya adalah dalil daripada taisir ya, tidak membebani terhadap pemberi zakat gitu ya. Tapi nanti jadi bahan
jangan diskusi juga nanti di pertemuan yang akan datang. Itu yang jadikan perdebatan tentang mengeluarkannya langsung dikeluarkan, tapi dia 2,5% ngambilnya 2,5% atau dikeluarkan 2,5% tapi dia harus dikeluarkan duluan. Nah, itu yang menjadi problemnya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau saya pribadi lebih cocok pendapatnya Wahbah Zuhaili yang mengatakan ada haul di situ. Jadi bukan langsung dikeluarkan, nunggu haul setahun. Zakat profesi itu nunggu haul setahun. Wallahu a'lam bishawab. Marilah sama-sama kita tutup. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan bab yang lainnya. Kalau ada pertanyaan tentang zakat mungkin bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.